Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan materi bab 4 ya. Nanti sebelum Bu Guru sampaikan ya. Sekarang diawali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar ya. Silahkan berdoa dulu dengan khusyuk, jangan sambil senda guru biar ada nilai ibadahnya. Silahkan. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa ya bisa menghantarkan kalian nanti bisa memahami, mengerti materi yang akan Bu Guru sampaikan ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan materi bab 4 ya, tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikoh ya. Cuman pada kesempatan kali ini nanti Bu Guru hanya ingin menyampaikan 2 poin saja ya. Yang pertama ketentuan penyembelihan dalam Islam. Kemudian yang kedua tata cara penyembelihan hewan. Nah, untuk penyembelihan kurban dan akikoh Bu Guru kasihkan minggu yang akan datang ya. Nah, sekarang kita bahas ya ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Ketentuan orang yang menyembelih ya, Islam balik sengaja membaca bismillah. Kemudian ketentuan hewan yang akan disembelih, hewan tersebut hewannya masih hidup, dan hewan yang halal bukan yang diharamkan dalam agama ya. Kemudian ketentuan alat yang untuk menyembelih ya, itu pisau yang tajam disiapkan betul ya, dan tidak diperbolehkan menyembelih binatang dengan kuku dan gigi, tidak boleh, itu diingat ya. Kemudian ketentuan menyembelih ya, memotong tenggorokan bawah, tepat di bawah leher ya. Kemudian saluran makanan, pernafasan dan urat nadi harus betul-betul putus, jangan sampai terjadi sudah disembelih tapi bisa lari, itu berarti ada urat nadi yang belum terputus. Jadi hati-hati, perlu berlatih, juga perlu membiasakan orang tersebut memang pekerjaannya menyembelih ya. Nah, sekarang berikutnya tata cara penyembelihan itu ada 2 nih anak-anakku. Jadi perhatikan, nah 2 itu apa saja? 1 dengan cara tradisional, kemudian yang kedua mekanik. Nah, cara tradisional itu yang pertama menyiapkan lubang di tanah untuk tempat darah mengalir dan mengasah pisau hingga tajam ya, jangan sampai menyiksa binatang tersebut. Kemudian memasang tirai antar bambu ya. Jadi jangan sampai ada hewan yang tahu hewan yang satunya disembelih karena nanti akan menyebabkan hewan tersebut stres, sulit untuk dikendalikan ya. Kemudian berikutnya hewan dihadapkan ke kiblat ya, kemudian berniat menyembelih, membaca bismillah, sholawat dan takbir 3 kali. Itu tata cara penyembelihan tradisional. Berikutnya dengan cara mekanik ya, memastikan mesin dalam kondisi masih baik, bukan mesin yang rusak. Kemudian menyiapkan, dihidupkan mesin tersebut, menyiapkan hewan yang hendak disembelih, membaca basmalah, sholawat, takbir 3 kali, kemudian menjalankan mesin. Jadi sama caranya, tetap membaca basmalah, sholawat dan takbir. Tanpa itu maka hewannya tidak sah, menjadi hewan yang haram ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja dulu yang Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru tutup ya, ada tugas yang perlu kamu perhatikan ya. Jadi silahkan kamu tulis Quran surat Al-Maidah ayat 3 beserta artinya tentang ketentuan hewan yang akan disembelih. Silahkan kamu buka buku paket kamu halaman 205. Nah, ini perlu diperhatikan ya, perhatian ini penting sekali ya. Di kelas 3 itu kan ada ujian praktek. Nah, ujian praktek ini Bu Guru ambilkan ya sesuai materi MGMP ya. Dari keputusan itu ada ujian praktek sholat jenazah. Nah, materinya akan Bu Guru share lewat grup. Silahkan dihafalkan, kemudian hasilnya dikirim ke Bu Guru paling lambat akhir April. Jadi Bu Guru kasih waktu 2 bulan ya. Silahkan itu dihafalkan. Setelah betul-betul hafal, alangkah baiknya kamu melakukan sholat, kemudian di video kirimkan ke Bu Guru sebagai bukti bahwa kamu betul-betul bisa melaksanakan sholat jenazah ya. Karena itu sangat
penting sekali. Sebagai orang Islam, ya, itu ada pepatah mengatakan, ya, sholatlah sebelum disolatkan, ya. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, ya, sebelum kamu disolatkan orang lain, maka hendaknya kamu bisa menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu pahalanya sangat banyak sekali ya anak-anakku. Jadi jangan takut, ya. Jadi kalau ada saudaramu, apalagi orang tua kamu yang meninggal, dia tidak mengharapkan apa-apa, tapi doa kamu, ya, terutama kamu mau menyolatkan ketika dia sudah tidak ada. Bahkan mendoakan setiap waktu, setiap saat, ya. Kemudian, nah itu tadi ya. Jadi rekamannya bisa kamu kirim ya lewat video, boleh, lewat rekaman boleh, ya. Jadi jangan sampai kamu tidak kirim tugas ini karena kamu tidak akan dapat nilai, ya. Perhatikan itu. Bu Guru tunggu akhir April, ya. Cukup sekian ya sebelum Bu Guru akhiri. Ingat pesan Bu Guru, jaga jarak. Ya, kemudian dimanapun berada jaga jarak. Jaga kesehatan kamu, makan teratur, makan yang bergizi, jangan sembarangan makan. Ya. Kemudian di rumah saja. Jika tidak perlu, jangan keluar dari rumah karena akan menyebabkan kamu nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dan yang lebih penting lagi yang sering-sering sekali Bu Guru ingatkan, di masa kondisi seperti ini, ya, kamu harus banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa anak-anakku? Karena sebagai umat Islam, sholat 5 waktu yang disiplin, perintahnya 5, kerjakan 5. Jangan sampai ngerjakan semaunya sendiri. Ya, kalau kamu ingin mendapat kenikmatan dari Allah, ya, maka kamu harus rajin sholat 5 waktunya. Habis sholat jangan lupa berdoa, mendoakan kedua orang tua, ya, mendoakan dirimu sendiri. Semoga nanti kamu lulus di kelas 9 ini bisa mendapatkan sekolah sesuai yang kamu inginkan, ya. Bu Guru juga senang jika kamu bisa memiliki itu, ya. Sekarang sebelum Bu Guru akhiri, ya, alangkah baiknya pertemuan kali ini, ya, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya dan bisa kamu mengerti. Jika belum paham, nanti bisa japri ke Bu Guru sendiri sesuai dengan ketentuan yang pernah Bu Guru berikan, ya. Kita tutup bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.